wabarakatuh. Saya Nur Salviani Ramadhani. Sebagai pemateri pertama akan membahas tentang Islam di Brunei Darussalam. Yang pembahasan pertama yaitu sejarah terbentuknya negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam itu merupakan salah satu negara kecil di Asia Tenggara jika dibandingkan negara tetangganya yaitu Malaysia dan Indonesia. Kerajaan Brunei telah ada sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad 9 dan kemudian dijajah oleh Majapahit. Brunei mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 sampai 17 Masehi. Kekuasaan Brunei mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Secara geografi, negara Brunei Darussalam terletak di pantai barat laut Pulau Kalimantan, Borneo, dan berbatasan dengan Sarawak di sebelah Dayak, Sabah di sebelah timur laut, sedangkan di sebelah barat dan selatannya berbatasan dengan Indonesia. Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang mempunyai luas wilayah yang tergolong kecil dan menempati urutan ke-148 di dunia. Brunei Darussalam adalah salah satu negara kaya di kawasan Asia Tenggara dan sebuah negara Islam yang masih mempertahankan sistem kesultanannya. Sejarah Brunei memang sudah melakukan kontak sosial antara Cina dan Puni menggunakan jongjong atau wangkang, sejenis kapal kecil membawa dagangan seperti sembilar, kerang-kerangan, perak, emas, kain sutra, dan lain-lainnya. Diceritakan pula bahwa Marco Polo yang pernah ke Cina dan negeri-negeri rantau menyatakan bahwa pada tahun 1291 perdagangan antara Puni dan Cina berjalan baik, bahkan cara mereka berjual beli dengan dikemas dan diawasi oleh juru tulis, timbang, dan pegawai. Bukan hanya itu saja, Tom Price dan Roy Di Brito yang menyebutkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 3 buah jong dari Brunei datang ke Malaka dengan membawa bahan-bahan mentah seperti beras, ikan, daging, hasil ternak, madu lebah, sagu, emas, dan kapur sirih. Dari Malaka, yaitu bahan-bahan ini dibawa pulang ke Pegu, sedangkan bahan-bahan yang dibeli dan dibawa balik oleh pedagang-pedagang Brunei ialah kain India, cermin, serta alat perhiasan dari barat. Disinilah sudah terlihat bahwasannya sebelum kedatangan Islam, Brunei sudah melakukan kontak sosial dan ekonomi dengan dunia luar seperti Cina. Bahkan sudah terdapat mata uang di Brunei yang disamakan harganya dengan sekayu 4 sen, dan istilah itu digunakan sebelum Perang Dunia Kedua. Kedatangan Islam di Brunei yaitu melegitimasikan bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat dan terhindar dari akidah tauhid. Maksudnya tuh adat dan tradisi yang telah menjadi panutan masyarakat tetap dijalankan selama
memperkaya khazanah keislaman. Karena itulah sampai sekarang secara jelas terlihat pengalaman ajaran Islam di sana berakulturasi dengan adat. Misalnya dalam acara pesta dilaksanakan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan tradisi setempat. Akan menjelaskan materi saya yang kedua yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Brunei Darussalam. Adapun raja-raja Brunei Darussalam yang resmi didirikannya Kerajaan Brunei Darussalam dan Islam sebagai agama resmi di kerajaan. Yang pertama ada Sultan Muhammad Shah, yang kedua ada Sultan Ahmad, yang ketiga ada Sultan Syarif Ali, yang keempat ada Sultan Sulaiman, yang kelima ada Sultan Bolkiah, yang keenam ada Sultan Abdul Qahar, Sultan Saiful Rizal, yang kedelapan ada Sultan Syekh Brunei, yang kesembilan ada Sultan Muhammad Hasan, yang kesepuluh ada Sultan Abdul Jalilul Akbar, yang kesebelas ada Sultan Abdul Jalilul Jabbar, yang ke-12 ada Sultan Muhammad Ali, yang ke-13 ada Sultan Hakikul Mubin, yang ke-14 ada Sultan Muhyiddin, yang ke-15 ada Sultan Nasruddin, yang ke-16 ada Sultan Husin Kamaluddin. Kan lagi ke Sultan Hasim Jalilul Alam Aqomuddin. Ini adalah Sultan Brunei Darussalam yang ke-26 yang memerintahkan pada tahun 1885 sampai 1906 dan dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Sultan Jamalul Alam II pada masa kekuasaan beliau pada tanggal 10 Mei 1906 sampai 11 September 1924. Sultan Ahmad Tajuddin. Beliau adalah Sultan ke-27 di Brunei Darussalam. Dia memerintahkan pada tahun 1924 sampai 1950. Beliau lahir pada tanggal 22 Agustus 1913 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dan beliau wafat di Singapura pada tanggal 4 Juni 1950. Sultan Umar Ali Saifuddin III. Beliau merupakan Sultan ke-28 di Brunei Darussalam. Ya, masa pemerintahannya pada tahun 1950 sampai 1667. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1914 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sultan Umar Ali Saifuddin melanjutkan tatahnya ke anak beliau yang bernama Sultan Haji Hasan al-Bolkiah yang merupakan Sultan ke-29 di Kerajaan Brunei Darussalam yang masih memerintahkan jabatannya. Beliau menekankan pentingnya MIB atau Kerajaan Islam Melayu. Menurut interpretasi MIB harus menegaskan bahwa Brunei Darussalam identitas dan citra yang kokoh di tengah-tengah negara-negara non-sekuler lainnya di dunia. Karena pada tahun 1991 ditandai dengan berbagai macam perayaan keagamaan. Hal ini dapat selaras dengan apa yang barangkali digambarkan sebagai pusat pengembangan kerajaan Islam Melayu yang kecil namun makmur.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya dari pembahasan Islam di Brunei Darussalam, yaitu Brunei atau Brunei Darussalam, sebuah negara yang terbilang kecil ketimbang Malaysia dan Indonesia. Tetapi Brunei adalah negara kerajaan Islam yang memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Brunei atau disebut juga Kerajaan Islam Melayu atau IMIB benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi nasionalnya. Sharon Siddiq dalam tulisannya mengutip sebuah pernyataan bahwa Kerajaan Islam Melayu menyerupai kepada masyarakat untuk setia kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup, serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertamanya. Maka dari itu dapat dipahami bahwa Brunei Darussalam telah menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya falsafah negara bagi masyarakatnya. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan kami tentang Islam di Brunei Darussalam. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Jika ada kesalahan kata dari kami sebagai pemakalah, mohon dimaafkan ya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menontonnya. Kami berharap bisa diberi jempol.